warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah musalla assalam yang sama-sama dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai saat ini kita masih mendapat fadl Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga dalam keadaan sehat walafiat kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan kajian-kajian syariat Islam yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dicari. Salawat salam yang sebanyak-banyaknya, seindah-indahnya, semoga tetap tercurah melimpah ruah kepauan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut beliau sampai kiamat. Para jamaah sekalian, pada malam Rabu yang lalu kita sudah belajar tuntas tentang syarat sah wudu, rukun wudu dan batalnya wudu. Sekarang kita pelajari tentang sholat. Karena sangat mendesaknya, maka kami akan bahas pertama kali rukun. Karena rukun ini sesuatu yang tidak boleh ditinggal dalam sholat. Kalau ditinggalkan, ya tidak sah sholatnya atau batal ya. Rukun sholat ada 17. Ada yang mengatakan ada 13. Nanti di mana bedanya? Yang 17 bagaimana? Yang 13 bagaimana? Ya. Yang jelas pertama rukun sholat adalah niat. Memang niat ini harus didahulukan, karena setiap sesuatu tergantung daripada niat. Niat yang sangat menentukan ya. Makanya tashihun niyah, memperbaiki niat itu sangat penting ya. Niat. Adapun niat sholat ini, niat itu tempatnya di dalam hati ya. Adapun melafalkan itu sunnah saja. Usolli itu sunnah. Dan usolli di dalam hatinya niat. Kalau zuhur ya niat mengerjakan sholat zuhur. Dinyatakan 4 rakaat. Dinyatakan waktunya adaan. Berarti bukan qadha ya. Bukan ganti, bukan ngulang, bukan i'adatan. Adaan lillahi ta'ala. Kalau makmum harus nyatakan makmuman. Kalau tidak dinyatakan makmum, tidak dapat pahalanya makmum. Begitu jadi imam. Kalau tidak niat jadi imam, ya sendiri dia, hanya makmumnya yang dapat pahala 27 ya. Ini niat jadi imam itu niat sholat ya. Kalau zuhur ya fardhu zuhur.
Kalau asar fardhon asri. Kalau maghrib fardhon maghribi. Kalau isya fardhon isya. Subuh fardhos subuh. Nyatakan fardunya ya. Terus rakaatnya yang jelas. Subuh rakaat ini, isya arba'ah rakaatin, maghrib salasa rakaatin, asar arba'ah rakaatin, zuhur arba'ah rakaatin. Saya tidak hafal, sudah hafal ya, dalam hatinya niat sholat zuhur 4 rakaat makmum karena Allah. Jadi harus lengkap niat. Setelah niat maka ini berdiri menghadap kiblat itu termasuk rukun bagi yang mampu berdiri. Kalau tidak mampu berdiri duduk nggak apa-apa. Itu sudah disediakan. Ada yang sholat duduk ya. Duduk. Kalau tidak mampu berdiri duduk. Kalau tidak mampu duduk berbaring. Tidak mampu berbaring sebisanya. Sholat itu pentingnya sholat ya. Jadi berdiri menghadap kiblat. Niatnya boleh dari depan sana boleh. Berdiri di sini. Terus takbiratul ihram. Takbir yang pertama itu takbiratul ihram. Allahu Akbar ya. Sebetulnya niat yang benar itu bersamaan dengan takbir itu Allah. Makanya agak lama misalnya Allah itu ya, karena menata niat tadi itu. Niat salat isya 4 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Allah, jadi bersama dengan Allah di hatinya niat ya. Niat salat. Sama niat salat apa saja. Sunnah, tahajud, witir, Allah. Tapi dilapatkan sebelumnya usolli sunnatat tahajudi, usolli sunnatal witri, usolli sunnatat duha ya. Terus Allahu Akbar ini rukun ketiga. Allahu Akbar. Yang pertama itu. Kalau Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar sujud, itu tidak rukun. Itu sunnah. Namanya bukan takbiratul ihram, tapi takbiratul intikal. Takbir sebagai tanda pindah rukun. Pindah rukun. Dari duduk ke sujud. Dari sujud ke berdiri itu pindah rukun. Intikal ya. Itu yang nomor 3 ya. Nomor 4 membaca surat Al-Fatihah. Kalau Imam Syafi'i dari Bismillah. Sunnah dari ta'awud. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir. Bismillah sampai walab. Itu Fatihah. Lalu bagaimana yang tidak pakai Fatihah? Nah ini ya. Kan banyak itu ya. Itu Fatihah imamnya sudah. Makanya imam yang bijaksana setelah membaca Fatihah sendiri itu dikasih jeda 1 atau 2 menit menunggu imam atau makmum membaca Fatihah. Waladdallin. Amin. Diam dulu imam. Daripada diam baca doa. Kalau saya rakaat pertama itu baca doa. Rabbana zalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diam sebentar. Setelah kira-kira makmum waladhdallin, kita baca surat. Begitu. Rakaat kedua ya sama. Waladhdallin, amin. Jeda membaca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sambil menunggu makmum membaca surat Al-Fatihah sampai selesai, baru baca surat-surat. Begitu. Jadi baca doa iftitah itu tidak rukun, itu sunnah saja. Bisa kabira walhamdulillah atau Allahumma ba'id baini baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, itu sunnah. Itu yang keempat ya. Yang kelima, ruku, karena membaca surat itu sunnah. Umpama sampai waladhdallin ruku, tidak apa-apa sudah. Nomor 5 ruku. Ruku itu gerakannya ya. Membaca subhanarabbiyal azim itu sunnah. Tidak baca apa-apa, tidak apa-apa ya. Bacaannya sunnah. Gerakan rukunya yang rukun. Terus kalau yang 13 itu diinkludkan ruku serta tumak-ninah. Nah, ini itu 13. Tapi kalau berdiri sendiri, tadi nomor 5 ruku, nomor 6 tumak-ninah di dalam ruku, yang 17. Nah, di sini bedanya. Tumak-ninah berdiri sendiri itu 17. Kita ambil yang 13 saja ya, biar simple ya. Ruku serta tumak-ninah. Nomor 5. Nomor 6 i'tidal serta tumak-ninah. Tumak-ninah itu apa? Tumak-ninah itu diam sebentar kalau ruku sampai pas rukunya. Lurus antara kepala dan pantat. Tidak boleh kepala terlalu ke bawah, tidak boleh terlalu ke atas, harus lurus. Itu tumak-ninah. Setelah diam, lurus, diam, itu tumak-ninah. Baru sami Allahu liman hamidah. Nomor 7 itu ya. Nomor 6 itu ya. Nomor 6 i'tidal serta tumak-ninah. Baca sami Allah itu sunnah. Gerakan i'tidalnya yang rukun. Setelah i'tidal baru nomor 7 sujud 2 kali. Nah, sujud langsung 2 kali. Sujud 2 kali serta tumak-ninah ya. Sujud 2 kali serta tumak-ninah sampai betul-betul nemplek ya. Anggota sujud nemplek. Anggota sujud itu ada 7 ya, harus nemplek semua itu. Yang pertama jabhah. Tidak boleh begini. Sholat tidak boleh begini ya. Harus tidak ada yang menghalangi. Nah, begini. Jabhah yang pertama, anggota sujud. Kedua, telapak tangan. 3 sudah ya. Tak boleh begini. Ikat begini. Ya.
agak renggang sedikit. Kalau itu rapat agak renggang sedikit. Itu nomor 3. Kan tadi ini 1, kedua tangan, 3, terus kedua lutut. Itu termasuk a'dha'us sujud. Ya. 5 sih, ya. Terus ini perutnya jari kaki. Perutnya jari kaki. Kalau begini tidak sah sujudnya. Harus begini kakinya. Ya. Syukur 5 jarinya begini. Kalau tidak mampu 1 jari cukup. Yang penting begini, ya. Jangan sampai ada sujud begini. Ya. Tidak sah sujudnya, ya. Harus ini. Perutnya jari kaki. Ya. Adapun membaca subhana rabbiyal a'la itu sunnah saja. Ya. Sunnah. Yang rukun gerakannya. Terus nomor 8. Sujud serta tumanina tadi ya. Nomor 8 duduk di antara 2 sujud, itu namanya duduk iftirosh. Duduk iftirosh. Ya, sudah biasa duduk tahiyat awal itu, duduk di antara 2 sujud itu sunnah. Kecuali tidak bisa, silo tidak apa-apa. Tapi tidak dapat sunnah. Serta tumanina. Adapun baca Rabbighfirli warhamni itu hukumnya sunnah. Baca saja kan bagus itu ya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku ya Allah. Warhamni, kasihanilah daku ya Allah. Ya. Dan sebagainya. Itu hukumnya sunnah. Sekarang nomor 8 ya. Nomor 8 duduk akhir. Duduk akhir itu namanya duduk tawarruk. Bukan tabarruk ya, tawarruk. Duduk akhir serta tumanina itu tawarruk. Nomor 9 membaca tahiyat akhir atau tasyahud akhir. At-tahiyyatul gitu ya. Mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu sampai asyhadu an la ilaha illallah. Nomor 9 itu ya, membaca tahiyat akhir. Nomor 10 membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad cukup. Teruskan wa ala ali Muhammad itu sunnah. Sunnah sudah ke belakang sunnah. Sunnah sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Ditambah doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tambah Rabbana boleh. Oh, masih belum, tambah Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma sebanyak. Ditambah lagi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baru yang itu yang ke 12 tadi ayat 11 baca tahiyat akhir ya. Ya benar kan ya? 10 ya 10 tahiyat akhir. 11 membaca sholawat ya. 12 mengucap salam. Nah salam ini yang pertama yang rukun ya. Makanya kalau Assalamualaikum warahmatullahi
badannya ikut, batal. Karena masih rukun ini ya. Tapi kalau yang kedua ada apa-apa, Assalamualaikum warahmatullah, ikut sampai gini boleh sudah. Karena ini di luar sholat, sudah keluar ini sunnah hukumnya ya. Yang pertama ada Assalamualaikum warahmatullah, cukup ya. Badan tidak boleh ikut. Karena saya lihat makmum ada orang imami, maaf, Assalamualaikum warahmatullah, ini ya ikut, batal. Karena yang pertama rukun. Yang kedua tidak masalah. Karena yang kedua ini sudah sunnah. Assalamualaikum warahmatullah, tidak apa-apa ikut ini. Tapi kalau bisa biasa saja ya. Itu yang ke-12. 13 tertib. Urut. Nggak boleh diselang-seling. Itu arkanus sholat, rukun sholat. Sebenarnya sholat itu cekak. Allahu Akbar, Fatihah, ruku, i'tidal gitu. Bacaannya tidak usah delosor gitu. Jadi sebetulnya mudah saja sholat itu. Cuma kalau mau lengkap ya baca doanya. Karena doanya itu. Makanya sholat itu sendiri menurut bahasa artinya doa. Menurut bahasa artinya doa. Tapi menurut istilah, sholat itu adalah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan tata cara tertentu. Itu sholat. Tapi kalau bahasanya ya doa, isinya doa semua. Doa iftitah, doa Fatihah. Fatihah itu doa. Doa ruku, doa i'tidal, doa sujud. Cukup ya? Bisa dimengerti semua insyaallah. Mudah-mudahan kaji kita ini bermanfaat dan sholat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya, kita cukup sekian. Kurang maaf, wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.